Ustaz, saya punya istri. Itu kan istri saya, Ustaz. Kenapa batal wudu? Iya, batal wudu bukan karena dia istri bapak atau bukan. Batal wudu itu karena potensi syahwat tadi. Ada orang sekarang, saya pindah mazhab. Kalau ada fatwa lain yang mudah, saya ambil. Dari mana ambilnya? Dari Google. Kalau Pak mengaca anak padusi Pak, misalkan sudah sholat jamaah di rumah, salam juga anak awak, anak laki-laki, salam anak padusi, salam. Apa ingin sholat sunat? Apakah diulang berwudu atau tidak? Kok ayatnya lagi ceknya? Kamu laki-laki menyentuh, ada pengecualian di sini, kecuali anak kecil. Nah, ada di sini kecuali anak kecil. Kecuali mahram kamu, nah, ada di sini mahram kamu. Nah, ini makanya orang selalu mengatakan taksis harus dengan dalil. Oh iya, dalil. Tapi dalil itu banyak. Sekarang kita ambil dalil apa? Ya dalil dilalah lafaznya dulu. Orang sakkan tui, hilang sakkan tuinya. Ini sarang solat misalkan. Ya, sarang solat. Pak sakkan tui, entah keluar, entah ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anawaina ta'allama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi pada hari Jumat lalu kita sudah khatamkan permasalahan-permasalahan terkait najis. Apakah menghilangkan najis itu dengan izalah atau membasuh, tergantung dia najis ringan, menengah dan berat, ataukah dengan istinja. Kita juga sudah bahas tentang adab-adab buang air, ya. Adab-adab buang air, mana yang haram saat buang air, mana yang merupakan anjuran, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang perlu juga barangkali kita sampaikan, bahwa istinja dan menghilangkan najis meskipun ibadah, ya, apapun amal yang kita lakukan, kalau niatnya taqarrub, mendekat pada Allah, memang ibadah. Namun menghilangkan najis itu lebih dominan aspek adahnya. Ya, orang kafir pun kalau dia buang air tidak akan nyaman dia kalau tidak wipe, ya. Kalau dia tidak melakukan istinja, cebok, walaupun dia tidak beragama Islam. Ya, orang kafir pun tahu kalau ada tai kucing di lantainya dia bersihkan. Ya. Makanya kalau misalkan di lantai rumah kita kemarin nampak tai kucing, contoh saja. Di teras rumah kita kemarin nampak tai ayam atau tai kucing, kemudian turun hujan lebat. Atau kita pernah nampak tai kuda di jalan. Tai kuda di jalan najis, Pak. Tapi kemudian besoknya karena hujan hilang tai kuda, hitam lagi jalan tersebut. Boleh sholat di atas? Boleh. Jadi kalau ada orang nanya nanti sholat di atas jalan aspal boleh enggak? Boleh. Kan ada kemungkinan najis sebelumnya? Iya, ada kemungkinan najis. Najisnya sudah hilang? Sudah. Dengan apa hilangnya? Dengan air. Walaupun ketika hujan turun itu kan tidak ada niat kita. Memang tidak ada niat, akan tetapi menghilangkan najis sebagaimana kita sampaikan tadi, lebih dominan aspek adatnya, sehingga tidak perlu niat.
Kalau masalah amal juga banyak sebenarnya amal yang tidak perlu niat. Walaupun Nabi SAW katakan innamal a'malu binniyat, tapi ada amal-amal yang tidak perlu niat. Karena sudah jelas bahwasanya itu merupakan ibadah. Seperti iman. Iman itu tidak pakai niat. Iman ya iman. Banyak contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan hadas. Jadi ada dua jenis kotoran yang menghalangi sahnya salat. Menghalangi sahnya salat, ada namanya hadas, ada namanya najis. Nah, sekarang kita bahas dulu hadas, mulainya tentu dari hadas kecil. Ini pemetaannya dulu. Hadas kecil sebabnya ada 4. Hadas besar sebabnya ada 6. Nanti kita jelaskan dalil-dalilnya. Kita kasih pemetaannya dulu. Hadas kecil itu sebab yang pertama keluar sesuatu dari 2 jalan. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan non mahram dan besar. Nah, istilahnya anak ketek aku jawabnya sekali besar. Kemudian hilang akal. Hilang akal apakah karena gila, karena tidur, karena pingsan dan lain sebagainya, atau kesurupan. Kalau sekarang ada yang suka kesurupan, nah masuk juga. Tapi ada nanti pengecualian ya. Pengecualian masalah tidur, nah itu nanti kita akan jelaskan. Ada pengecualian tidur. Kemudian terakhir menyentuh kemaluan. Dengan telapak tangan. Nah, ini sebab hadas kecil. Hadas besar kita buat saja sekarang ya. Hubungan badan. Kemudian keluar mani. Kemudian mati. Kemudian bagi perempuan lagi haid, nifas, wiladah atau melahirkan. Nah, ini sebab hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kita mulai tentu dari hadas kecil dulu. Kita mulai dulu dari hadas kecil. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Wudu. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Mandi. Kenapa kita harus wudu? Karena kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan, karena ingin melakukan perbuatan-perbuatan khusus, yang kalau kita berhadas kecil, kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan kalau misalkan kita belum berwudu? Ada 4 pula. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Lo lihat. Ya, jalan cek. Ya. Pantangan hadas kecil. Satu, sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh mushaf. 4, membawa
mushaf walau tanpa sentuh, tanpa menyentuh. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Ingin kita melakukan 4 hal ini, tapi masalahnya kita berhadas. Kita keluar sesuatu dari 2 jalan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram dan sama-sama besar, hilang akal atau menyentuh kemaluan, maka tidak boleh melakukan 4 hal ini. Masalahnya, sekarang waktu sholat sudah masuk. Tapi waktu tadi tekan tui. Apa caranya? Wudu. Kita angkat dulu hadas kecil, kita singkirkan dulu hadas kecil, baru kita sholat. Ya, kita memenuhi syarat wajib salat. Iya, terpenuhi syarat wajib salat. Balik, berakal, wajib salat. Masalahnya sekarang apa? Nah, kita penuhi kemudian syarat sahnya. Syarat sahnya apa? Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Nanti kita bahas juga hadas besar. Kita selesaikan dulu satu persatu mulai dari hadas kecil. Nanti kalau sudah duduk ini, apa pantangan, apa sebab, baru kita bahas tata cara wudu, mulai dari rukun, sunnahnya, syarat, rukun, sunnah, makruh. Nah, pembatalnya ini. Pembatalnya inilah dia. Oke. Yang pertama, kita bahas dulu sebab-sebab wudu. Atau dalam kitab-kitab lain disebut dengan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, atau dalam kitab-kitab lain disebut dengan asbabul hadas, sebab-sebab hadas. Mana yang afdal sebenarnya? Kita bahas tata cara wudu dulu atau ini? Kalau saya pribadi kita pelajari dulu sebab wudu. Kenapa kita mesti berwudu? Awalnya dulu. Ya, yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Semua ini ya keluar sesuatu dari 2 jalan, kemudian juga bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kita sandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6. Di sana Allah Subhanahu wa taala katakan au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu kalian mendatangi ghaid. Ghaid itu artinya tempat buang air, akan tetapi itu kiasan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak nyebut ya au taghawattum, enggak. Ya, akan tapi kamu mendatangi tempat buang air. Nah, dan ini juga kehalusan bahasa Al-Qur'an, kehalusan bahasa Al-Qur'an. Nah, kini masalahnya Pak, orang ke WC itu mengah saja orang di WC. Nah, enak. Bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Bisa tekan tuik saja tapi nak do nak keluar lain. Bisa jadi itu ya. Lamo jongkok nak do keluar. Bisa jadi. Maka mutlak semua hal yang keluar dari 2 jalan, apakah basah, apakah kering, apakah bendanya ada ataupun bendanya cuma angin, bahkan cacing dan batu sekalipun, kalau keluar dari salah satu dari 2 jalan, batal wudu. Secara detail nanti kecuali mani. Ya, kalau mani keluar tidak menyebabkan hadas kecil, tapi menyebabkan hadas besar. Walaupun muqaddimah keluarnya mani tentu menyebabkan hadas kecil. Ya, walaupun muqaddimah keluarnya mani tentu menyebabkan hadas kecil. Akan tetapi keluarnya mani itu sendiri tidak menyebabkan hadas kecil. Semua yang keluar dari 2 jalan, kering atau basah, padat atau cair, bahkan angin sekalipun, itu menyebabkan hadas kecil. Kalau kentut bahasa Arabnya afusat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya. Ahdath. Hadas itu kan sebenarnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, hadas itu bisa artinya baru, bisa artinya kejadian. Kalau terjadi sesuatu pada kamu, Allah tidak akan terima salat. Sesuatu itu apa? Ah, itulah bahasa orang awak. Bahasa orang awak kau bantu anu ya. Kalau terjadi anu, tidak terima salat. Kalau orang Medan, kalau terjadi apa? Tidak batal salat. Apa arti apa tuh? Hadas. Makna khususnya nanti itu tadi.
keluar sesuatu dari dua jalan. Sama dengan junub. Junub itu makna khususnya adalah hubungan badan atau keluar mani. Hadas juga makna khususnya adalah ini, buang air. Itu makna khususnya adalah buang air. Tapi maknanya menjadi umum, mencakup semua hal yang menyebabkan ini. Sampai hal. Itu penyebab hadas kecil. Nah, itu yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Ada pembahasan tambahan kalau dalam minhaj juga, andai ada orang yang misalkan lubang anusnya tidak ada, kemudian dibuatkan oleh dokter saluran ekskresinya di perut. Nah, maka orang seperti ini kalau keluar sesuatu dari lubang yang dibuatkan oleh dokter tersebut, terjadi pula hadas. Nah, itu yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Tapi ini penting juga kita sampaikan ya. Kalau kentut, kadang-kadang kan parui itu modelnya model getar. Terasa getaran di perut. Wah, terasa sak kentui. Tiba-tiba hilang sasak kentut. Kira-kira tuanginnya keluar atau masuk balik ke dalam. Itu masalah kan. Orang sak kentui, hilang sak kentuinya. Nyo sarang solat misalkan. Nyo sarang solat. Pak sasak kentui entah keluar entah ke dalam. Kalau kata Nabi apalah yang salih, maka jangan dibatalkan solat. Jangan dibatalkan solat sampai terdengar bunyi atau tercium aroma. Kalau lah teraso bunyinya, aku nak keluar lagi anak udah. Itu kaidahnya nanti lahir dalam kaidah fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Kesucian yang yakin tidak bisa hilang, tidak bisa batal hukumnya gara-gara sesuatu yang masih syak. Yakin kita dulu bahwa terjadi kentut baru. Ya, kalau ragu. Tapi kalau memang nyata terjadi terkentut, ya sudah mundur. Walaupun itu imam takantui, maka mundur. Ya, digantikan oleh yang di belakang imam. Makanya yang di belakang imam dalam sholat tuh harus siap-siap. Andai imam batal sholat, siap maju. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan hadas kecil adalah tidur, hilang akal ya, mencakup hilang akal semua. Kata Nabi SAW, "Manama falyatawadda." Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Kalau tidur bisa dibangunkan, bisa. Kalau orang pingsan tidak bisa dibangunkan. Orang gila tidak bisa disadarkan. Orang kesurupan tidak bisa disadarkan. Susah. Ya, beda dengan orang tidur. Orang tidur bisa dibangunkan. Kalau tidur saja menyebabkan hadas, apalagi yang lebih parah hilang akalnya daripada tidur. Orang tidur hilang akalnya, ya. Orang tidur hilang akalnya. Apalagi orang pingsan. Apalagi orang gila. Apalagi orang kesurupan. Nah, maka gila, pingsan, kesurupan, tidur, itu semua menyebabkan hadas. Itu semua membatalkan wudu. Tapi ada pengecualian. Apa itu? Apabila tidurnya itu dalam kondisi duduk. Ada hadisnya cek lagi, itu makanya hadis pun nak mau diambil cek saja. Orang sekarang dapat satu dalil langsung berfatwa, ini halal, ini haram. Dapat satu ayat langsung katakan, ini sesuai dengan Islam, ini tidak sesuai. Tidak bisa seperti itu. Ada proses istimbat. Nah, dibandingkan dulu dengan dalil lain. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang masalah tidur ini adalah hadis riwayat dari Anas. Ketika itu salat sudah hendak akan dilaksanakan. Uqimatis salatu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan, kata Anas. Suatu ketika salat sudah akan dilaksanakan, akan tetapi Nabi yunaji rajulan, sedang istilahnya yunaji, najwa itu kan pembicaraan rahasia ya. Orang kalau bahasa kini curhat. Kalau curhat masalah agama dulu tentu kepada Nabi. Ya. Para sahabat sudah menunggu.
Sahabat sudah siap untuk sholat, ya sedang duduk menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Ada orang yang konsultasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata panjang cerita konsultasinya, panjang. Sehingga sahabat-sahabat tadi yang sudah siap menunggu Nabi untuk melaksanakan sholat, sebagian ada yang tertidur, sebagian ada yang tertidur. Setelah selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan munajat. Munajat bukan berarti ibadah doa kepada Allah ya. Ini makna umumnya munajat itu adalah pembicaraan rahasia. Setelah selesai konsultasi dengan yang tadi ingin bertanya, kemudian iqamah, yang tertidur tadilah satu puluhnya tagak dan tidak disuruh Nabi mengulang wudhu dan tidak disuruh oleh Nabi mengulang wudhu. Ya, maka di sini diambil kesimpulan berarti kalau tidurnya dalam kondisi duduk, tidak batal wudhu. Duduknya terlalu, tidak batal wudhu. Apa beda tidur berbaring dengan tidur duduk? Kalau dahulu mengaji Tamhid Imam Isnawi dikatakan sebab kenapa orang duduk tidak batal wudhunya, karena penyebab batal wudhu itu sejatinya balik ke yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Orang duduk kalau katakan tuik baca rohnya. Tuh Pak. Ya, merdeka sih. Kalau merdeka terkunci, Pak. Kalau seperti ini terkunci, maka nanti kalau Bapak Ibu bertanya, Ustaz, kalau nyu duduk babariang, mau kasih nyu duduk babariang tuh. Duduk di jok mobil, disandarkannya. Ikun tak duduk entah lalu namanya. Dikecian duduknya ya di kursi, dikecian ndak duduk, iya memang babariang. Itu baca rohnya. Standarnya coba diraso-rasokan. Apakah ketika itu ya, anusnya tak kunci enggak? Istilahnya kalau nyu ingin tekan tui harus diangkit seketik enggak? Tapi kalau misalkan lului saja keluar itulah batal. Ya. Itu agak payah lo pakai bahasa Indonesia panjang lo. Kalau misalkan lulus saja dia keluar. Itulah batal. Jadi itu standarnya ya. Tidur duduk dengan tidur berbaring yang kita jadikan standar adalah apakah ketika itu pantatnya terkunci atau tidak. Kalau pantatnya terkunci, maka duduk ketika itu tidak membatalkan wudhu. Duduk, tidur ketika itu tidak membatalkan wudhu. Ketika Jumat apa-apa, merduna mungkin suara khatib tidak terlalu. Batal wudhu? Tidak. Ya, tidak batal wudhu. Batal pahala Jumat? Ya. Ini kita tidak pahala betul ya Pak ya. Pahala Jumat batal. Pahala Jumat batal. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau misalkan lalu saja satu orang ketika khutbah Jumat dan yang mendengar tidak cukup 40 tidak sah Jumat. Tidak sah Jumat. Ya, maka usahakan ya sekali seminggu mendengarkan kajian, mendengarkan khutbah Jumat. Kalau bisa istirahat dulu sebelum Jumat supaya ketika khatib naik mimbar kita tidak tidur. Nah, jadi itu tentang tidur yang membatalkan wudhu, itulah tadi. Tidur kalau terjemahan di pondok pesantren tidur dalam keadaan bertelekan. Anda tahu lo arti bertelekan? Kalau kini awak terjemahkan tidur dalam kondisi pantat tidak terkunci. Berbaring lah istilahnya. Tidur berbaring. Lanjut, yang ketiga, tabalik awak ya berarti ya. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang tidak mahram dan besar. Bersentuhan kulit. Dalilnya surat An-Nisa ayat 43. Wah, puih dulu hadas besar, nanti kita bahas boleh. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah katakan au lamastumun nisa ya, atau kamu menyentuh perempuan, atau kamu menyentuh perempuan. Ini hadis, ini ayat, mohon maaf, ini ayat umum betul. Ini domirnya domir mukhatab muzakkar, jamak, laki-laki. Kamu, laki-laki. Nisa, ini jelas perempuan.
Lamasa, menyentuh. Jadi kalau di pondok terjemahannya bagaimana? Atau telah menyentuh kamu laki-laki akan perempuan. Kalau laki-laki menyentuh perempuan, batal wudu. Kini kalau ambo tanya ke ibu-ibu, ibu kaca anak bujang ibu, batal wudu ibu. Bagaimana enggak? Ada di kecak di siko kecuali anak angku. Ada enggak di siko, Pak? Yo, apa-apa ya. Kalau Pak mengaca anak padusi Pak, misalkan sudah sholat jamaah di rumah, salam jo anak awak, anak laki-laki, salam anak padusi, salam. Apa ingin sholat sunat? Apakah dia yang berwudu atau tidak? Kok ayatnya wah kecilnya? Kamu laki-laki menyentuh, ada pengecualian di sini, kecuali anak kecil. Nah, ada di sini kecuali anak kecil. Kecuali mahram kamu, tidak ada di sini mahram kamu. Ah, ini makanya orang selalu mengatakan taksis harus dengan dalil. Oh iya, dalil. Tapi dalil itu banyak. Sekarang kita ambil dalil apa? Ya dalil dilalah lafaznya dulu. La masa ini kalau dalam ilmu sharaf wazannya fa'ala. Ya, babnya mufa'alah. Nah, babnya mufa'alah. Kalau bab mufa'alah itu banyak fungsi. Fungsinya ta'diyah, ada fungsinya musyarakah. Data dia ada musyarakah. Nah, jadi bukan lamastum, walaupun dalam satu qiraat disebutkan au lamastumun nisa, tapi di sini disebutkan ya, dan yang dipakai oleh jumhur au lamastumun nisa. Artinya apa? Ini sentuhan bukan sekedar sentuhan, tapi sentuhan di sini maksudnya ada dorongannya. Ada dorongan saat menyentuh. Dorongan untuk menyentuh itu namanya apa? Syahwat. Dorongan untuk menyentuh namanya syahwat. Maka perempuan yang zahirnya, yang umumnya tidak menimbulkan syahwat, tidak batal wudu. Siapa perempuan yang secara umum tidak menimbulkan syahwat? Mahram. Ada orang berselera, dia bersyahwat, dia kepada mahram, itu orang sakit. Tidak masuk hukum. Siapa lagi yang tidak menimbulkan syahwat? Anak-anak. Sobi. Nah, sobi. Nah, kita sebut besar di sini bukan balik. Kita sebut di sini besar, bukan balik. Kenapa? Ada kalanya perempuan belum balik, tapi lah nampak rancaknya. Ya, ada kalanya perempuan belum balik, tapi sudah nampak rancak atau batal wudu. Kita sebut besar. Ya, kalau dalam kitab fikih kabira ini, bukan balira ini, tapi kabira ini. Sama-sama besar, yang menyentuhnya sudah besar, yang disentuhnya sudah besar, maka batal wudu walaupun belum balik. Walaupun belum balik. Anak-anak usia 5 tahun kalau dipotong rambutnya, itu tidak tahu kita entah ini anak laki-laki atau anak perempuan. Wak celiak dulu lubang subangnya. Kalau ada lubang subang aku produksi itu kalau anak-anak. Tapi kalau sudah bisa kita ya terdistingsi apakah ini anak laki-laki, apakah ini anak perempuan, itu sudah masuk standar. Ya anak-anak umur 7, 8, 9. Ya, walaupun belum balik. Tapi itu kalau disentuh sudah membatalkan wudu. Sudah membatalkan wudu. Ini perlu diperhatikan ya. Sobi itu standarnya bukan balik saja. Bukan sekedar balik, yang kecil. Ya, yang kecil. Nah, jadi itu tentang lamastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Kalau kita ambil secara zahir redaksi, kamu menyentuh perempuan. Oh iya, semua perempuan, mau mahram, mau anak-anak atas nama laki-laki menyentuh perempuan batal wudu. Tapi kita lihat dulu ini redaksinya apa? Lamastum. Ya, lamastum itu bukan lamastum, walaupun ada juga riwayat qiraat yang menggunakan kata lamastum. Ya. Itu tentang masalah menyentuh perempuan. Nah, dalam qaul sani dalam mazhab ada al-lamis laisa kal malmus. Mu'tamad adalah orang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal. Mu'tamad yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal. Akan tetapi qaul sani dalam mazhab Syafi'i dikatakan al-lamis laisa kal malmus. Orang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Dan fatwa qaul sani ini bisa dipakai bagi orang-orang yang ke barangkit haji atau barangkit umrah.
Ya, asal-asal pindah mazhab. Ada orang sekarang, saya pindah mazhab. Kalau ada fatwa lain yang mudah, saya ambil. Dari mana ambilnya? Dari Google. Itu saja, jauh. Ya, asal Google saja. Tidak bisa. Fatwa itu diambil dari mufti. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikri, bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Orang sekarang bertanyalah pada Google. Kacau. Maka banyak fatwa-fatwa ganjil keluar sekarang gara-gara itu. Teknologi yang ada sekarang membentuk umat Islam banyak yang menjadi nisfu alim, separuh orang tahu. Dan orang yang separuh tahu itu lebih bahaya daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Orang nan separuh tahu itu kalau saseknya sasek berdalil. Ini hati-hati itu. Tidak ada istilahnya belajar setengah-setengah, belajar sampai tuntas dari kulit ke kulit. Itu yang ketiga. Ustadz, kalau menyentuh istri bagaimana Ustadz? Kata Ustadz di sini mahram tidak membatalkan wudhu. Nah, ini pertanyaan. Istri itu mahram enggak? Tidak. Istri bukan mahram. Istri itu halal. Istri itu halal. Halil kalau dalam bahasa Arab ya halilatun. Halilah. Perempuan yang tadinya haram menjadi halal. Itu istri. Ya. Yang mahram ini siapa? Mahram itu bisa karena nasab, bisa karena musaharah, bisa karena persusuan. Itu saja yang mahram. Tapi kalau istri enggak. Ya. Istri dinikahi, oke, halal disentuh. Tapi kalau disentuh bagaimana? Menimbulkan syahwat. Tentu saja menimbulkan syahwat. Karena istri adalah objek syahwat utama bagi seorang laki-laki. Suami juga demikian. Suami adalah objek utama syahwat bagi istrinya. Maka ketika suami menyentuh istri, batal wudu. Ya, batal wudu. Ya, sentuhan yang berpotensi menimbulkan syahwat. Menyentuh suami, ya, berpotensi menimbulkan syahwat. Menyentuh istri, berpotensi menimbulkan syahwat. Maka wudu batal. Ustadz, kan ada hadis riwayat dari Siti Aisyah bahwa Nabi SAW mencium istri beliau sebelum beliau berangkat ke masjid. Bagaimana kita memandang hadis tadi? Hadisnya betul, tapi masalahnya sekarang Nabi mencium istri beliau, dalam riwayat tersebut mencium Aisyah sebelum berangkat ke masjid. Di masjid Nabi nanti ulang wudhu atau tidak? Nah, itu tidak tahu istri beliau. Istri beliau cuma tahu perbuatan Nabi di rumah. Nabi lah berangkat ke masjid, tidak tahu. Maka ini tidak bisa kita jadikan dalil untuk membantah ayat. Ayatnya jelas. Laki-laki menyentuh perempuan batal wudhu. Selesai. Ini ayat. Dibatalkan dengan hadis. Tidak bisa. Kenapa? Karena hadis tadi masih mujmal. Masih, istilahnya bahasa awak, masih terlalu umum. Nabi mencium istri beliau sebelum beliau berangkat ke masjid. Betul. Akan tetapi ketika sudah sampai di masjid, apakah Nabi langsung sholat atau ulang wudhu lagi? Nah, ini informasi tidak bisa kita gali dari istri beliau yang tidak ikut ke masjid bersama beliau. Nah, sehingga dalil hadis tidak kuat untuk menghapus zahir ayat. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sholat malam kemudian menyentuh kaki Siti Aisyah. Ya, Nabi SAW sholat malam menyentuh Siti Aisyah dan Nabi SAW lanjut sholat. Itu kan ada juga, Ustadz. Iya, betul. Ada. Pertanyaannya sekarang, Nabi menyentuh Siti Aisyah, yang disentuh itu kulitnya kah? Atau ada selimut, ada kain? Kan itu masih mujmal. Nabi menyentuh Siti Aisyah, oke, Nabi menyentuh Siti Aisyah. Masalahnya Nabi menyentuh langsung atau tidak? Karena yang membatalkan cuma bersentuhan kulit. Kalau tidak terjadi persentuhan kulit, maka wudhu tidak batal. Ibu-ibu pergi ke masjid dengan suami ibu. Bagonceng, naik Honda. Suami bawa motor, ibu duduk di belakang. Dipagui laki awak. Dipeluk suami itu. Batal wudhu? Tidak, batal wudhu. Tidak batal wudhu. Kecuali ibu memagui, ibu masukkan tangan ke dalam baju laki ibu, itu cari kerajon itu. Waduh. Ya, tapi tidak masalah. Jalan kaki berdua ke masjid, tidak masalah. Ini tangan ada telakuang, enak. Laki awak memacik tangan awak, tapi dialih dia telakuang, tidak batal wudhu.
Tapi ini masalah batal wudu ya Bu-ibu ya. Ini masalah batal wudu. Kalau masalah haram, jangan nanti dikatakan pula seperti orang-orang mendaki gunung enak. Ada orang-orang enggak anak parabe dulu, adalah sekolah. Ya, dulu ketika ambo sekolah-sekolah cerita senior. Orang-orang mendaki gunung, disidang oleh senior. Mendaki gunung hang petang. Iyo bang. Aduh padusi mendaki gunung. Lai bang. Tuh kalau padusi kau payah mendaki gunung batolong. Iyo bang. Kaca-kaca padusi. Wah pakai sarung tangan bang. Itu kacau. Mantap-mantap pakai sarung tangan tuh boleh kaca-kaca anak gadis orang. Anak dulu cerita. Ya. Kalau masalah menyentuh batal wudu, oke, wudu enggak batal. Akan tetapi haramnya tetap. Haramnya tetap. Jangan mentang-mentang pakai sarung tangan kemudian bebas menyentuh orang. Itu bid'ah. Ada cerita. Segala sesuatu yang akan menguji-nguji, menggerakkan syahwat, tahriku syahwah haram. Ya, walau biru yatil amud, walaupun cuma melihat tembok, kalau misalkan syahwat akan bergejolak, haram. Itu dalam kitab turas. Zaman sekarang ini banyak orang aneh-aneh. Dan itu muncul sekarang ya. Akhir zaman barangkali. Jadi itu tentang masalah sentuhan yang membatalkan wudu. Bagaimana sentuhannya? Sentuhannya harus kulit dengan kulit. Kalau dibatasi kain, maka tidak batal. Ya, bahkan lebih detail lagi, kalau menyentuh gigi tidak batal. Kalau menyentuh rambut tidak batal. Kalau menyentuh kuku tidak batal. Kulit dengan kulit baru batal. Basyarah kulit. Kulit dengan kulit baru batal. Apalagi kalau mahram tidak batal. Kalau anak kecil tidak batal. Makanya ini agak panjang. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan dua-duanya sama-sama besar. Dan jangan disama-samakan ya, bab antara menyentuh dengan bab batal wudu itu berbeda. Ya. Bab antara masalah bolehkah menyentuh perempuan atau tidak dengan bab batal wudu atau tidak itu berbeda. Ustaz, saya punya istri. Itu kan istri saya, Ustaz. Kenapa batal wudu? Iya, batal wudu bukan karena dia istri bapak atau bukan. Batal wudu itu karena potensi syahwat tadi. Iya, kita tahu itu istri, betul. Menyentuh istri berpahala. Iya, menyentuh istri berpahala. Akan tetapi wudu batal. Ini cuma konsekuensi hadas. Yang pahala ketika menyentuh istri tentu suami menyentuh istri berpahala. Ya, kecuali suami menyentuh istri dengan tinju atau ya enggak berpahala ya. Itu KDRT. Tapi suami menyentuh istri berpahala, Pak. Ya, tapi wudu batal. Bapak menyentuh anak berpahala, enggak. Salam anaknya dengan bapaknya berpahala. Wudu enggak batal. Wudu tidak batal. Ada kalanya menyentuhnya haram, wudu juga batal. Siapa yang dipegang? Mamaci anak padusi orang. Ndak anak padusi awak, paci anak padusi orang dipaci, badoso, wudu pun batal. Ya, dosa, wudu pun batal. Nah, dulu ambo baik teka-teki. Ada pula yang menyentuhnya haram tapi wudu ndak batal. Nah, itu kan dia kan. Menyentuhnya haram tapi wudu ndak batal, itu PR. Ada orang menyentuhnya haram, akan tetapi wudu tidak batal. Atau PR. Jadi haram menyentuh dengan batal atau tidak batalnya wudu, babnya berbeda. Nah, jangan disama-samakan nanti. Itu penyebab yang kedua, tapi kita jelaskan yang ketiga ya. Selanjutnya, yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Nabi memang menyebut zakar, akan tetapi kemudian makna zakar kemaluan. Zakar itu sebenarnya kelamin laki-laki. Tapi pemaknaannya tentu tidak sekedar zakar, tapi berkaitan dengan sau'atain. Maka menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan, baik itu punya kita sendiri apalagi punya orang, ya, baik itu kubul maupun dubur, itu sama-sama membatalkan wudu. Kubul maupun dubur, laki-laki maupun perempuan, punya kita ataupun punya orang,
itu membatalkan wudu. Yang penting yang disentuh itu kemaluan manusia. Kalau ada alien kita otopsi ya itu tidak batal. Ya, menyentuh kemaluan ayam ada batal. Ya, manusia. Ya, laki-laki, perempuan, punya awak, punya orang. Ya, kubul ataupun dubur itu membatalkan wudu. Menyentuhnya dengan apa? Dengan telapak tangan. Nah, yang mana telapak tangan? Nah, telapak tangan itu yang ini. Kalau kita tempelkan tangan kita, nempel dia, itu telapak tangan. Berarti kalau punggung tangan tidak batal. Punggung tangan tidak batal, paha tidak batal. Kalau ada orang bertanya, misalkan, ya ketika setelah mandi, anduk-andukan, Ustaz, bandu itu kan ketika awak malap, kan awak kaca tuh. Iyo di kaca, tapi kan ada kain. Kan tidak batal wudu. Ya, atau bukan dengan telapak tangan, misalkan dengan pinggir tangan atau punggung tangan itu juga tidak membatalkan wudu karena redaksinya man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, batinil kaf, bagian dalam tangan, itu baru batal wudu. Nah, sampai situlah dulu kajian kita pada malam hari ini tentang asbabul hadath atau nawaqidul wudu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan nanti tulis saja di kertas. Kalau ragu apa-apa ibu-ibu bertanya tulis saja di kertas. Jadi di pertemuan selanjutnya kita baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baru kita lanjutkan kaji. Nah, itulah barangkali ya untuk kaji malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para solehin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.